Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan murojaah kita bersama, belajar kita bersama dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk, kita tambah mufradat kita lagi. Santri mondok sudah hadir semua? Mana musyrifnya? Musyrifnya mana? Coba dicek santri yang belum hadir. Akhuna Fauzi and Wenhu Yusuf. انظر إلى إخوانك هل حضروا جميعا أم جلسوا في لا يزال في المسكن. Coba dicek teman-temannya. Ikhwah yang jaga tolong dicek adik-adik kita yang masih di luar, disuruh pulang ke rumahnya murojaah. Santri yang mondok masuk ke masjid. Barakallahu fikum. Silakan ikhwah menyiapkan pertanyaannya untuk adik-adik kita. Kosakata yang bentuknya isim. Kosakata yang bentuknya isim. Kita mulai dari kanan. Fadhal Abu Faruk, mufradat apa yang mau ditanyakan ke santri TD2 dari atas? TD2, TD3 ada? Indana tsalis min tadrib ad-du'at. Baik, kita punya TD3, tafadhalu. Naam, tafadhal. Iqra is'al ya man Abu Faruk. Ish? Melesat. Masya Allah. Melesat dari isim, itu dari fi'il. Itu dari fi'il. Dari kata benda. Misalnya jenggot. Itu kata benda. Kalau melesat itu dari fi'il. Telinga, TD2, TD3, mana TD3? Faliyarfa' yadah. TD3 mana? Taib. Hambali, telinga hambali. Uzunun. Telinga ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Limadza? Karena dia berpasangan. Berpasangan. Baik, yang berikutnya, tafadhal Abu Nabil. Berikan satu kata benda yang ingin ditanyakan. Obeng. 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 Baik. Obeng, mana obeng? Baik. TD3, mana TD3? Saya juga lupa obeng. Kita cek sama-sama. Mudah-mudahan TD3 ada yang hafal. Obeng. Mana TD3? Fauzan? Fauzan TD3 bukan? Musyrif. Baik. TD3. Obeng. Obeng. Kita cek sama-sama obeng. Jazakallah khair. Jadi ingat kita. Obeng. Ini kebetulan beliau memang pegangnya obeng. Nanti kalau ngomong sama Nabil, berarti pakai bahasa Arab. Mana TD3? Yang lain? Ghair hambali? Baik, al-fasl tsani. Kelas 2. Kelas 2, obeng. Mudah-mudahan ada dapat obeng. Baik. TD1. Dari ikhwah mungkin?
Dari ikhwah mungkin ada yang tahu obeng? Kalau di kamus obeng itu namanya mifakun. Mifak. Dari kata fakka yafukku artinya membuka. Jadi mifak artinya alat membuka, seperti palu. Seperti palu. TD2 apa bahasa Arabnya palu? Mana palu? TD2. Jamil. Mitraqatun. Mitraqah. Dari kata taraqa yatruqu. Wassama'i wattariq. Dinamakan tariq karena dia mengetuk hati-hati yang lalai. Hari kiamat dinamakan at-tariqah. Naam. Afwan, al-qari'ah. Afwan, saya tadi tanya, salah. Tariq artinya menembus. Termasuk taraqa yatruqu artinya mengetuk, memukul. Dari kata itu keluarlah kata mitraqatun, alat. Sama dengan apa tadi? Obeng, mifakun. Tafadhal Ustaz Rifai. Mufradat yang lain silakan ditanyakan TD 1 2 3 dulu. Mesin cuci. Masya Allah. Mesin cuci. Luar biasa nih, mesin cuci. TD 1 dulu. Mesin cuci. Mana TD 1? Falyarfa' yadah. Abdul Razak. Abdul Razak. Mesin cuci. Magsalun. Magsalun itu tempat nyucinya. Tempat nyucinya namanya magsal. Majikan saya ngomong, Syarif ruhul magsalah. Pergi kamu ke tempat cuci sana, ke laundry. Bahasa Arabnya laundry. Tapi mesinnya. Yes? Migsalun. Alat nyuci. Bisa saja itu sikatnya atau yang lain. Hampir mirip. Mesin cuci. Mana TD 1 lagi? Zubair, wenhu? Nasar, wenhu? Taib, Zubair. Taib. La yadri. نصر وين هو حاضر معنا نعم يلا يا أخي mesin cuci kan ketahuan jadinya kita mana yang belum kita ketahui. Masya Allah. TD2 fasl tsani tadrib ad-du'at. TD2 mana TD2? Hafal. Azwan TD berapa Azwan? 2. Taib. Apa bahasa Arab mesin cuci? Padahal banyak di depan rumah saya itu mesin cuci. Kharbana kullu. Rusak semuanya. TD 3. Hambali. Dibuang alatnya. Ghassalatun. Ghassalah. Mesin cuci. Ghassalah. Pak Faisal lah, Abu Yazid. Yang lain selain ghassalah. Tusuk gigi. Ya ikhwan, tusuk gigi. Baik. Tusuk gigi. Masya Allah. TD 1.
Ini juga kita lalai. Coba kita lihat sama-sama. Apa tusuk gigi? Saya juga nggak tahu tusuk gigi. Karena di Arab saya nggak pernah keselip giginya. Tusuk gigi. TD1, fadhal. Ketemu ya? Kalau bahasa Arabnya di sini udul asnan, ud al asnan, akar gigi, tusuk gigi itu ud asnan bahasa Arabnya. Ada yang kelewat tadi Pak Abu Nabil tanya tentang obeng. Temannya obeng apa ikhwan? Ghairu mitraqa, selain palu apa temannya obeng? Alladzi yufakku bil mifaki, yang dilepas dengan alat pelepas itu apa namanya? Baut atau skrup. Skrup. Sama bahasa Arabnya yang digunakan orang Arab digunakannya dengan kata mismar. Mismar itu apa? Paku. Dakhal fiha skrup wal baut, masuk padanya skrup dan baut. Sudah berapa itu? Wahid, ithnin, salasah. Sahih? Salasat mufrad. Baqiya sintain. Baqiya mufradatain. Ya Allah. Pak Faisal. Pengeras suara. Coba kita turun ke bawah sedikit. I'dad. I'dad 1. I'dad 1. Pengeras suara. Anas i'dad 1 ya. Misal lagi main kan, ya, mikrofonnya pakai. Bahasa Arab gimana? Atau salonnya keraskan dikit, kurang suaranya. Mana TD1 lagi? Umar, wenhu? Yallah Umar. Ini yang penting Masya Allah. Abak-abak kita nih nyebutnya mufradat yang penting. Masya Allah. Yang harus kita tahu memang itu. Harus tahu. Misalnya mikrofonnya rusak. Datang ke Ustadz Abu Hafid. Ngomong pakai bahasa Arab. Ustadz, afwan hadha kharban. Syuya ma yatra' saut. Nggak keluar suaranya. Apa itu maksudnya? I'dad 1. Mana lagi i'dad 1? Anta ya akhi? Baik, ini kelemahan kita ini. Sama-sama kelemahan kita. Harus hafal. I'dad 2. Ada i'dad 2? TD1. Mana TD1? Abdurrazak lagi. Mukabbirus saut. Mukabbirus saut. Ingat Pak Faisal ya? Mukabbir saut. Kalau orang Arab bilang mikrofon, itu dia bilang mikrofon. Bilang mikrofon. Syagil mikrofon. Hidupkan mikrofonnya. Syagil. Hidupkan. Baqi wahid. Satu lagi Pak Husain. Fadhal. Saklar. Ya, saklar. Saklar ikhwan. Saklar. Putus sambung itu saklar. Ya Allah, TD3. TD3 dulu, mana TD3? Angkat tangan TD3, tolong dijawab. TD2. Bahasa Arabnya tausil. Saklar itu tausil. Orang Arab bilangnya tausil. Alat penyambung. Saklar, tausil. Nah. Kalau yang ada tombol-tombolnya, orang Arab bilang miftahut tahakkumi.
tombol pengatur miftah tahakkum. Adik-adik semua, saya ingatkan dulu, adik-adik dan kita semua asatidzah, para ustaz saya semuanya, penting sekali untuk selalu kita tambahkan anak-anak itu mufradatnya. Penting sekali, barakallahu fikum. Selain mufradat yang kita dapat dalam kitab yang kita baca, penting sekali kita ketika berjumpa sesuatu, kita catat mufradatnya. Atau kita tanya, ini sangat penting sekali. Ayo kita hidupkan bahasa Arab dalam keseharian kita. Terutama adik-adik. Sering saya ditanya, Ami kok bisa bahasa Arab? Qadarullah, saya kenal bahasa Arab dari SD. Dari SD berarti umur berapa? Mungkin umur 10 tahun. Sudah hafal qalamun, kitabun, madrasatun. Alhamdulillah ustaz saya Abu Jamilah. Ikhwan kita di Leseng sana. Hafizahullah ta'ala. Sudah diajarkan waktu ngaji, sudah dihafal itu semua. Bahkan kita sudah bisa menulis dengan mendikte. Nulis itu. Diajarkan dia kalau pulang dari pondok diajarkan itu semua. Dan bahasa namanya bahasa itu gampang sekali. Bahasa gampang, tinggal dihafal saja mufradatnya. Saya kemarin ngeruqyah di mana? Di Sernu sana. Alhamdulillah jinnya mungkin masih kecil ya. Saya sudah ketir-ketir kalau nggak keluar ini jinnya khawatir nanti. Saya tanya, kamu dari mana? Dia jawab, saya dari Lombok. Bisa kamu bahasa Lombok? Bisa. Ambil isi deh. Jin yang ngomong. Bisa bahasa Bima kamu? Bisa. Dia bilang, laut be. Itu jinnya ngomong begitu. Alhamdulillah kasih air ruqyah, saya bacakan ayat kursi, alhamdulillah keluar, orangnya keluar. Padahal sudah ngamuk-ngamuk dari pagi, anaknya sampai dicekik. Walillahilhamd masih bisa keluar juga. Syahidnya Masya Allah, dia masih hafal mufradat itu tadi. Jadi kalau mau belajar bahasa manapun, seperti teman-teman kita dulu, zamannya Akhi Abdul Qahar dan seterusnya. Aida Balong Deta, masyaallah. Aparungan Sia, hafal semua. Bagaimana dia tahu? Dia dengar lalu dia hafal. Maka mufradat bahasa Arab juga demikian. Dengar, hafalkan lalu praktekkan. Ini penting, barakallahu fikum. Bahasa yang sangat-sangat kita lestarikan yaitu bahasa Arab. Itu adalah bahasa, dan berbahasa Arab itu adalah, sudah saya jelaskan, adalah wibawa. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu wibawa ketika ngomong. Lain dengan bahasa kita. Coba ke bahasa kita. Bilang nggih, gimana otaknya kalau nggih? Nggih, gitu kan? Itu bahasa kita. Nggih, kita merendah. Dia orang na'am ya akhi. Aywa. Mesti begitu orang Arab. Enggak ada mesti na'am, enggak ada. Justru kalau antum bilang na'am berarti ini ngejek. Sahih? Al-Arab ma yaqul na'am kadza la. Innama yaqul na'am ya akhi. Aywa. Wibawa kalau ngomong. Kalau bahasa Indonesia iya, nggih, kan? Jadi turun. Lain dengan Arab. Dan bahasa Arab ketika nanya, ya khiwan ruhinta. Begini orang Arab ngomong. Mau kemana kamu? Tapi kalau kita orang Indonesia, mau kemana mas? Mesti nurun dan ngomong seperti itu. Jadi memang berbahasa Arab itu memang wibawa. Dulu ketika kita jalan sama Ustadz Abu Jarir sama Pak Wadi dulu, Masya Allah, hafizahullah ta'ala, kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, rezekinya tambah. Ketika kami ke Dea Malela, Masya Allah, masuk, yang kita lawan waktu itu insinyurnya atau direkturnya namanya Pak Wadi, saya lupa. Orang besar, mungkin dia kalau ngobrol dengan orang-orang tingkat internasional, karena di sana ada orang Kamboja, orang Malaysia, orang luar negeri banyak. Kita nggak punya modal, saya apa modalnya? Tukang bengkel. Ditanya, tukang bengkel kita. Masuk, kalau kita bahasa Indonesia mesti gini-gini gitu. Iya Pak, kami dari Imam Syafi'i.
Dia bisa bahasa Arab, dia tunjukkan bahasa, khalas. Najlis sawa, ala kursiyin sawa, fanatakallam bil lughah al-arabiyyah. Pak Wadi saya enggak tahu, beliau cuma duduk saja, Masya Allah. Tenang beliau, Masya Allah. Memantau anak buahnya sedang berbicara. Fatakallamna ma'ahu bil lughah al-arabiyyah. Kita bicara dengan bahasa Arab, kadza wa kadza wa kadza. Masya Allah, orang yang dengan jabatan setinggi itu bisa rata, sama. Karena enggak ada orang Arab, na'am, nahnu ji'na min Sumbawa. La ya akhi, ma fi hadha, ma fi. Qulna nahnu ji'na min ma'had yani salafiyah fi Sumbawa. Nahnu yani nuqimu ad-da'wah hunak, masyaallah. Dengan bangganya kita berbahasa Arab. Dia pun menjawab, dan namanya kita orang Indonesia mau berbahasa dengan bahasa orang lain kan harus berpikir banyak. Masa saya kalah sih? Nah, begitunya dia. Sehingga kita lihat gerak-geriknya. Oh, masalah. Ada ragunya ngomong, ada sedikit terbata-batanya. Nah, gitu. Coba kalau bahasa Indonesia mungkin dia gini. Masya Allah. Masnya dari mana? Kan begitu. Tapi karena kita berbahasa Arab, dia enggak seperti itu. Nah, saya sudah pastikan kalau kita bahasa Indonesia, dan saya terutama, mesti, iya Pak, iya Pak, bener Pak. Karena bahasa Arab, ayo, na'am, sahih. Ayo, sahih. Masya Allah, gitu. Gitu, wibawa. Bahasa Arab itu wibawa. 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 Masya Allah. Wahakadha barakallahu fikum. Jadi, adik-adik semua, yang dari luar, maupun dari Sumbawa asli, maupun yang dari pondok asli, ayo, terus bersemangat berbahasa Arab. Sediakan memang buku mufradat untuk anak-anaknya, ditanya, dipandu bahasa Arabnya. Karena memang luar biasa, ikhwan. Orang Arab terus terang saja. Saya ceritakan sedikit, tidak apa-apa ya, karena ini pengalaman saya di sana. Kalau di LSM pengalamannya cuma ngelas saja kan. Sampai dicium kepala. Masya Allah, anta syekh, dicium kepala. Cuman karena kita bisa bahasa Arab. Karena keluar bahasanya bahasa fusha. Kalau umur segini kalau ngomong, ya wen raih enta. Wen raih. Mau kemana? Bahasanya wen raih. Tapi kalau kita dari sekarang minas sigar, dari kecil kita bilang, aina tadhhab ya akhi? Aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Bahasanya fusha sekali, fasih sekali. Sehingga kalau orang Arab mendengar, Masya Allah. يا أخي شوف هذا أعجمي يتكلم فصحى bicara bahasa fusha ini Masya Allah. Ya akhi, anta min wain anta? Wain darasta? Di mana kamu belajar? Anta mudarris jami'ah? La, ana sawaq. La, mustahil. Mustahil kamu sawaq. La, sahih. Ana sadiq yani, saya jujur benar saya sawaq. La, anta syekh. Anta muallim hana. Sampai segitunya. Barakallahu fiik. Maka penting betul kita jaga bahasa Arab. Saya dulu hafal betul Muyassar. Sampai di Saudi pun buka daras Muyassar. Anak-anak daripada majikan itu kalau pulang kuliah mesti tanya jawabnya tentang nahwu yang cuma tidak keluar dari Muyassar. Sampai saya mau saya khutbahkan semua itu. Mau saya khutbahkan, mau saya ceramahkan semua. Antum mau dengar? Saya ceramahkan semua ini. Asal. Tapi tidak enak nanti. Bahkan semua pada sopan walillahilhamd karena kita bahasanya bahasa fusha. Syarif waddini makhraj khamsah. Syarif antarkan saya ke pintu exit nomor 5. Tayyib, dullani tariq. Artinya tunjukkan saya jalannya. Dia jawab hasanan. Hasanan itu artinya nggih kalau bahasa kita. Kalau bahasa Lombok nggih. Nggih. Artinya betul dia sopan jawabnya. Hasanan, tayyib. Kalau tayyib masih oke. Jadi ada hasanan, ada tayyib, ada oke. Itu bahasa orang Arab begitu dia bilang. Oke. Kalau lagi agak sedikit jengkel bilang oke. Agak sedikit tayyib. Kesal juga itu. Tapi kalau sudah bilang hasanan, Masya Allah itu bahasa nggih. Saya rasa-rasa begitu orang Arab.
Ketika kita berbahasa fusha, Masya Allah, mereka sangat ihtiram. Maka, ayo adik-adik semua, ini banyak mufradat yang sudah kelewat kita ini. Fi'il kita tambahkan. Jadi jangan cuma nanya, gimana kok Ami bisa bahasa Arab? Sudah kita kasih jalannya semua. Udah. Jalannya cuma hafal mufradat itu semua. Mau belajar bahasa Sumbawa, gampang. Hafal mufradatnya. Hakitulakum, saya sudah kisahkan, saya masuk pasar ngobrol sama Ustaz Imran waktu itu pakai bahasa Arab. Ghali hadis Ustaz. Ikannya mahal ini Ustaz, langsung dijawab sama ibu, mau ghali. Enggak mahal ini, syuai fulus hadha. Uangnya sedikit ini, murah. Masya Allah. Ishtaghal Saudiyah. Belajar di kamu sekolah di kerja di Saudi? Nah, ishtaghal Saudiyah. Hadi kullu hadi hurmah hadi ishtaghalat di Saudiyah kullu. Semua yang di sini ini semua Saudi kullu. Langsung padanya, la ya akhi rajal Saudi kharbana begitu. Langsung pada ngomong semua pakai bahasa Arab. Masya Allah. Itu di pasar itu. Maka saya kalau di pasar kadang-kadang, kam hadi? Berarti ini bukan orang Arab. Bukan, enggak pernah Arab. Pidadeta. Bahasa Inggrisnya begitu. Baru dia, murah-murah. Masya Allah. Jadi jangan heran, ikhwas semua yang ada di situ itu seringnya adalah dari luar negeri. Barakallahu fikum. Maka ayo semangat terus kita berbahasa Arab karena sangat membantu sekali dalam berdakwah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga menjadi ilmu dan menjadi pelajaran buat kita. Terus kita bersemangat berbahasa Arab. Hadis yang kita baca kemarin dari hadis Al-Miqdad yang dibawakan oleh Jubair bin Nufair, ketika duduk bersama Al-Miqdad, datang seorang laki-laki yang betul-betul memuji, menyanjung Al-Miqdad dengan mengatakan lutuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca dan kita sudah ambil beberapa faedah di situ. Al-Miqdad sampai marah. Pada intinya ikhwan, kita sudah sama-sama mendengar, tidak usah menghayal-hayalkan sesuatu kehadiran, suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala sudah melewatkan kita dengan masa itu. Karena apa? Li'annahu la yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Karena dia tidak tahu kalau seandainya dia ada hadir di situ, dia tidak tahu dia mau jadi apa pada saat itu, di posisi mana. Di posisi mana. Sekarang tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dalam keadaan atau di tengah orang-orang yang hanya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal sunnah. Walillahil hamd. Kita lanjutkan. Kalimat berikutnya, hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu wa waladahu aw akhahu kafiran. Ingat saya di sini kemarin, sampai pada zaman itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan dan segala macamnya di mana ada bapak di pihak muslim, ada anak di pihak kafir dan lain sebagainya. Sampai kalau seandainya ada seseorang yang melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya yang kafir, sementara waqad fatahallahu qufla qalbihi bil iman, sementara Allah sudah membuka pintu hatinya atau kunci hatinya dengan keimanan, wa ya'lam, dan dia sudah tahu annahu in halaka dakhalan nar. Dia tahu kalau seandainya saudaranya dia ini yang kafir ini atau anaknya yang kafir ini, kalau dia binasa, mati saat itu, dakhalan nar, dia masuk neraka. Fala taqarru ainuhu, maka dengan sebab itu dia tidak menjadi sejuk matanya, dia tidak menjadi nyaman pandangannya terhadap anaknya atau saudaranya atau keluarganya yang kafir tersebut. Dalam syarahnya disebutkan,
Karena apa, ikhwah? Karena anak sesuai judulnya, anak itu bisa menjadi penyejuk mata seorang bapak atau seorang ibu. Kapan bisa menjadi penyejuk mata? Ketika anak tersebut tumbuh dan hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia kafir, dia tahu kalau binasa dia menjadi masuk ke dalam neraka, anak itu tidak menjadi penyejuk mata. Wes, kamu mati sudah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Fala taqarru 'ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Maka dengan itu tidak akan menjadi sejuk matanya sebab dia tahu kesayangannya itu akan masuk ke dalam neraka. Wa annaha allati qala Allah azza wa jalla, dan itulah yang dimaksud dalam ayat di mana Allah berfirman, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan rabbana, ya Allah, hab lana, berilah kami, karuniakanlah untuk kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata-mata kami. Yang mereka minta itu bukan cuman anak. Ingat ikhwan ya, bukan cuman anak, tapi mereka meminta anak yang bisa menyejukkan mata pandangan mereka. Yaitu kapan? Dalam syarahnya seperti saya katakan tadi, yaitu ketika anak tersebut tumbuh dalam keadaan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah banyak dapat faedah hadisnya. Yang saya ingatkan kembali, satu yang terpenting, jangan berangan-angan dengan sebuah keadaan atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menghadirkan kita di tempat tersebut. Nah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala ditanya tentang ayat ini, dalam syarahnya disebutkan, yakni ketika seorang meminta dari istri-istrinya, dari anak-anaknya menjadi penyejuk mata, yakni maksudnya ayyuriyallahu al-'abdal muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamibihi ta'atallah. Supaya Allah itu memperlihatkan kepada seorang hamba yang muslim ketika meminta agar mereka menjadi penyejuk mata, yakni agar Allah memperlihatkan dari istrinya, dari istri orang tersebut, dari saudaranya, dari kekasihnya, yaitu memperlihatkan mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran adik-adik sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada bapak melihat anaknya tidak taat kepadanya, apa bilang, udah mati aja kamu di jalan, enggak usah pulang juga enggak apa-apa. Buat apa kamu? Kalau bahasa lesengnya, engkau kusemprot pang tembok-tembok, katanya begitu. Kenapa kamu harus jadi anak? Saking tidak bisanya melihat anaknya sebagai penyejuk mata. Tapi kalau anak itu tumbuh dalam keadaan soleh, maka dia takut akan kehilangannya. Saya ingat dulu teman saya Jawa Barat bercerita, ada seorang ibu dimintai oleh masyarakat izin untuk dibunuh anaknya. Sebab apa? Anaknya kedapatan maling. Sudah diikat, dibawa sama massa. Kata ibu, bunuh aja. Subhanallah, bunuh aja. Dibunuhnya, diikat tangan dan kakinya, diturunkan dari jembatan, ditenggelamkan ke dalam air. Begitu sudah mati baru diangkat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ketika anak itu tidak tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah bukan menjadi penyejuk mata seorang bapak atau seorang ibu. Bahkan terkadang seorang bapak dan seorang ibu akan menjadi terluka karena melihat anaknya tidak taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan anak keturunan kita sebagai anak yang soleh dan solehah, lebih soleh daripada kita, lebih baik daripada kita, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Antum ingat insyaallah Nabi Yusuf alaihissalam, wa nahnu takalamna anhu katsiran, kita sudah sering membacakan. Yaqub alaihissalam sampai berdoa untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dikatakan dalam tafsirnya sampai 40 tahun berdoa supaya ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Antum ingat ketika ketemu saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam itu sudah tidak mengenal Nabi Yusuf itu siapa, nggak kenal. Makanya ketika mereka sudah kumpul, masih ingat nggak apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Faqala qalu a anta Yusuf? Kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Iya, saya Yusuf, ini saudara saya. Saking lamanya. Dan antum ingat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam, wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhib. Sampai matanya putih semua karena menangisi qurratu a'yuni. Menangis karena kehilangan daripada apa? Penyejuk matanya ini. Dan bukan hilang sehari dua hari. Dalam tafsir disebutkan sampai 40 tahun. Berdoa kepada Allah supaya anaknya bisa kembali. Ini kalau seorang anak itu memang tumbuh dalam keadaan terlihat kesolehannya. Kalau tidak tumbuh dalam kesolehannya, subhanallah, kita sering menjumpai, pergi aja kamu dari sini, tabrak mobil, udah bangkaimu diambil sama makhluk-makhluk seperti itu. Bayangkan. Tapi perlu diingat jamaah sekalian rahimakumullah, kadang sejarah itu atau kadang keadaan seseorang itu terbalik 180 derajat. Perlu kita ingat, hadis sudah pernah kita bacakan, jangan mendoakan kejelekan terhadap anak, jangan mendoakan kejelekan terhadap diri sendiri. Mohon maaf kita lewati sedikit, kepada diri sendiri, kepada anak-anak, kepada keluarga dan lain sebagainya. Sebab nanti kalau seandainya Allah kabulkan, kita yang akan binasa, kita yang akan menyesal. Saya melihat dalam kehidupan saya, seorang bapak punya anak 2 laki-laki. Saya melihat sendiri. Anak yang pertama sedikit pemalas, tapi sholat, masya Allah. Dia malas tapi sholat, masya Allah. Azan sering, ngimami sering. Anak yang satunya rajin, masya Allah, bantu orang tuanya, bantu kerja, sapinya diurusin. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak yang sering sholat, mohon maaf, dikatain sama bapaknya, itu setan tuh, mohon maaf, ini kasar sekali, itu setannya pergi sholat azan tuh, hewannya pergi sholat tuh azan tuh, masya Allah. Sampai segitunya ngomong ke anaknya sendiri. Saya bilang, paman, tidak boleh bilang gitu paman, karena dia ini orang sholat. Allah pasti bantu dia. Saya ingatkan, subhanallah, dan masih saya ingat kalimat saya kurang lebih demikian. Lam yamur sanah, tidak lewat setahun. Anak yang tadinya dia eluh-eluhkan, dia sanjung, kalau dia pergi keluar rumah dia cari-cari. Subhanallah. Sekarang yang terjadi apa? Enggak pulang juga enggak apa-apa. Mati di sana juga enggak apa-apa. Dibunuh orang terserah enggak apa-apa. Anak yang tadinya dia sanjung berbalik. Anak yang tadinya sholat, yang dia katain kotor seperti itu, masya Allah, berbalik, berbakti kepada anaknya, kepada bapaknya, sampai dibelikan kendaraan, dijualkan sapinya yang tadi dipelihara oleh saudaranya, dijualkan untuk dia, dibelikan sepeda motor, masya Allah, menjadi penyejuk matanya. Walillahil hamd. Barakallahu fikum. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yuqallibu al-qulub, Allah membolak-balikkan hati. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua, menjadikan kita semua sebagai penyejuk mata untuk orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di satu shaf orang-orang yang soleh bersama para nabi, para ulama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua husnul khatimah, anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena melewati waktu,
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله